Yuk, simak cara flash stok ROM pada Samsung Galaxy A71. Oke, jadi pertama-tama di ponsel kita perlu membuka pengaturan. Sekarang gulir ke bawah sampai Anda menemukan tentang ponsel. Lalu langsung masuk ke informasi perangkat lunak. Dan ini penting karena pada ponsel Samsung kita hanya bisa menginstal stok ROM yang sama. Atau versi yang lebih baru, tidak mungkin untuk menginstal versi yang lebih lama dari versi yang sedang kita gunakan. Di sini kita punya build number dan itulah versi ponsel kita, yaitu A715FXXSBDXB1. Kita punya SB dan itu adalah versi bootloadernya. Sebenarnya itu versi terbaru, jadi saya akan tunjukkan caranya. Menginstal ulangnya, bagaimana cara melakukan flashing lagi. Jadi itu adalah versi ke-10 atau ke-11 dari bootloader. Sebenarnya B itu berarti versi ke-10. Intinya kita tidak bisa menginstal versi yang lebih lama dari versi ini. Jadi setelah kita mengetahuinya, kita perlu mematikan perangkat kita, tahan tombol power dan volume bawah, lalu klik matikan daya. Oke, sementara itu di komputer kita perlu mengunjungi halaman hard reset info, lalu masuk ke bagian download. Dan kita perlu mengunduh perangkat lunak driver resmi dari Samsung. Silakan Anda ketikkan kata kunci lalu klik tombol cari dan unduh file driver tersebut ke komputer Anda. Kemudian kembali ke halaman sebelumnya dan ketikkan kata Odin. Unduh versi terbaru 3.40.0.4 dan klik unduh. Kemudian buka folder unduhan. Ini dia dan kita seharusnya sudah memiliki driver USB Samsung dan Odin kita. Kita perlu mengekstrak file-file tersebut. Kita bisa menggunakan WinRAR untuk itu. Cukup klik kanan, pilih WinRAR, lalu klik ekstrak ke. Hal yang sama berlaku untuk driver Samsung. Jika Anda tidak memiliki WinRAR, Anda dapat mengklik kanan dan memilih ekstrak semua lalu mengekstrak file. Oke, setelah diekstrak, buka Samsung USB driver dan Anda perlu menginstal driver Samsung. Dalam kasus saya itu sudah terpasang, jadi saya tidak akan mengulanginya lagi, tetapi setelah proses instalasi dalam kasus Anda, saya sangat menyarankan untuk merestart komputer Anda. Jadi saya 100% yakinin bahwa semuanya telah terpasang dengan benar dan semua driver akan berfungsi. Oke, sekarang kita bisa memulai Odin. Pilih file ini lalu klik OK. Baiklah, sekarang langkah selanjutnya adalah silakan dibuka foldernya, dan setelah itu kita juga perlu mengunduh file stok ROM yang sesuai. Silakan buka tab baru di peramban Anda, lalu ketikkan kata kunci pencarian firmware Samsung Galaxy SMA715F di sana. F. Dalam kasus saya menggunakan halaman itu, tapi saat Anda menggulir ke bawah, Anda bisa melihat lebih banyak halaman. Dalam kasus saya, halaman ini bekerja dengan cara terbaik, jadi cukup klik saja lalu gulir ke bawah. Dan saya tidak menginginkan versi yang untuk India, jadi mari kita coba ketik ulang lagi di sini. Oke, ketik negara Anda. Dalam kasus saya akan ketik Polandia. Dan di sini kita punya beberapa versi. Dalam kasus saya akan mengunduh Exio, karena itu adalah versi ponsel yang tidak bermerek operator. Sisanya file-file tersebut adalah ponsel bermerek operator karena di Polandia terkadang ponsel diberi merek oleh operator seluler dan mereka memiliki beberapa aplikasi tambahan. Di sini adalah operator-operator tersebut. Kita punya Orange, T-Mobile, Plus, dan Play. Dalam kasus baik karena saya memiliki versi tanpa merek, jadi saya akan memilih Exio, lalu menggulir ke bawah. Dan di sini, seperti yang mungkin Anda ingat, kami memiliki versi terbaru, yaitu SBDXB 1. Dan seperti yang saya mau katakan sebelumnya, kita tidak dapat mengunduh versi yang lebih lama dari versi saat ini, jadi kita perlu memilih versi kita saat ini. Cukup klik saja, gulir ke bawah, dan di sini Anda akan menemukan 3 tautan yang dapat Anda unduh. Saya akan memilih SAMFW, cukup klik saja. Menklik unduh untuk memulai prosesnya. Dalam kasus saya ini sudah terpasang, jadi masuklah ke folder unduhan. Dari risky file ini Anda juga perlu mengekstraknya, jadi klik kanan winner atau ekstrak semua dan ekstrak file tersebut.
Sekarang mari kita kembali ke Odin dan kita perlu memilih BL terlebih dahulu. Masuk ke unduhan, pilih folder dengan stok ROM kita, klik 2 kali pada folder tersebut, dan kita telah mengklik BL. Jadi mari kita pilih file BL. Klik buka. Tunggu hingga proses pemuatan selesai, lalu pilih AP. Klik buka. Proses pemuatan akan memakan waktu sedikit lebih lama karena filenya besar. Tidak, sebenarnya prosesnya memakan waktu lebih lama dari yang saya perkirakan. Oke, sekarang di CP, silakan klik tombol buka. Dan sekarang kita masuk ke bagian CSC, dan perlu diingat bahwa sangat penting untuk memilih CSC ini, yaitu CSC OXM. Klik buka, kamu perlu ingat bahwa semua data kamu akan terhapus, karena, seperti yang kamu tahu, kita sedang melakukan flashing ROM stack, jadi ponsel juga akan melakukan factory reset, ponsel kita akan sepenuhnya dihapus dan akan seperti baru dibuka dari kotaknya, seperti ponsel baru. Jadi harap diingat hal itu. Sekarang kita perlu menyalakan dan menghidupkan ponsel kita dalam mode download. Kita juga perlu menyiapin kabel USB-C yang udah terhubung ke komputer kita. Sekarang kita perlu menekan kedua tombol volume secara bersamaan. Sambil menahan kedua tombol tersebut, kita perlu memasukkan kabel ke ponsel kita, tapi jangan lepaskan tombol-tombol itu sampai kamu melihat sebuah menu. Jadi tahan kedua tombol volume secara bersamaan, masukkan kabelnya, tetap tahan tombol volume sampai kamu melihat ini. Layar memang sangat gelap, tapi tidak mungkin untuk mengubah kecerahannya. Sekarang yang perlu kamu lakukan hanyalah klik volume atas sekali, dan sekarang kita sudah masuk ke mode download. Jika kita lihat di Odin, kita bisa melihat angka-angka di bawah ID COM. Itu berarti ponsel kita sudah terhubung dengan benar dan aplikasi Odin dapat mendeteksi ponsel kita. Oke, dan sekarang yang perlu kita lakukan hanyalah klik mulai. Prosesnya sekarang akan dimulai. Ini akan memakan sedikit waktu, jadi kita hanya perlu bersabar. Jadi saya akan kembali setelah prosesnya selesai. Oke, prosesnya sudah selesai. Ketika kamu melihat tombol hijau bertuliskan pass, itu berarti semuanya telah terpasang dengan benar. Sekarang kita bisa keluar dari Odin. Kita bisa mencabut kabel dari ponsel kita. Sekarang ponsel akan menyala dan kamu harus melewati prosesnya. Proses penyiapan, jadi saya akan menunggu sampai proses penyiapan muncul di layar dan kita akan melewatinya dengan cepat. Saya akan menunjukkan bahwa semuanya berjalan lancar dan ponsel sudah siap digunakan. Oke, seperti yang bisa kamu lihat ponsel sudah menyala. Kita hanya perlu memilih bahasa kita, lalu klik mulai, pilih setuju. Untuk sekarang saya akan melewati pengaturan Wi-Fi karena dengan begitu proses penyiapan akan jauh lebih cepat. Baiklah, jangan salin data. Berikutnya lihat lebih banyak. Terima, lewati saja. Lewati lagi. Klik lewati, setuju. Klik berikutnya dan selesai. Dan saya akan melihatnya. Ponsel kita sudah sepenuhnya siap digunakan, semuanya berfungsi dengan baik, kita bisa membuka pengaturan tentang ponsel, informasi detail,
dan semuanya telah terpasang dengan benar dan sukses. Baiklah, itu saja di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komentar, dan subscribe.